Cik, dua, tiga. Dah mulai no. Sana besok balik jo yang tak besar yang tak buat sayangnya di pot bunga hari ko sana yang ada anu mau tampek sih kau anu mau tampek sih kau ada daerah kau film Mega Permai sana. Nah Iko yang kenalkan dulu ada kawan yang sama sekolah kami dulu ada Wandi di sekolah. Wandi siap Wandi alhamdulillah alhamdulillah so Wandi dulu tamatan SMKI Samo Jambo. Wandi kok sempat jadi mua terkenal kota Padang itu tahun berapa dulu Wandi? Tahun 2000 barang nyusul lalu sana. Soalnya sebelumnya kan punya sanggar Ya. Kemudian dia mengelola sanggar dan lama nggak tahu perkembangannya tiba-tibanya melejit menjadi kolektor pakaian-pakaian adat Minang. Cerita saya Wandi aku beralih dari mua kemudian punya sanggar kemudian cerita saya itu dari jadi mua dulu, kok bisa jadi mua dulu rencananya? Oh, kalau dari mua awalnya kan menari. Jadi penari itu umumnya kan make up seorang-seorang. Make up seorang-seorang betul. Ya, habis itu karena ada yang baru jadi ya udah di make upan. Bantu make up orang awalnya di sini dulu. Ya. Tapi sempat sekolah make up kabana. Oh, enggak, cuman hairdo bukan sekolah make up. Oh, les di Martatila Jakarta. Hairdo. Oh, hairdo nah make up. Nah, tapi jadi Mbak hairdo jadi kan ada kenalan cewek tuh nyoba belajar make up. Iya. Namun orang Padang kan agak cadia. Iya. Cadia, jadi banyak tanya habis itu ini pas belajar ke lantai 3 make up, Mandi datang ke teh. Jadi cilak ilmu. Jadi datang ke teh celik-celik jadi batanya untuk aku. Jadi kayak gitulah. Tapi ilmu satu lah dia acuk sering masuk ke lokal tuh datang dari coachnya berang. Kamu anak hairdo ya udah ke bawah turun ya. Udah tapi akhirnya ilmu itu kan tak pakai akhirnya sampai di Padang. Alhamdulillah waktu itu jadi waktu Wandi lah mulai make up ada dana sakete pingin belajar hairdo ke Martatilar dan itu dibantu sama Dacan Marta Siska. Oh berarti artinya make up dulu jadi mua dulu kemudian punya anggaran sakete pai les hairdo ke Martatilar. Berapa lama tuh? 3 bulan. Itu lama mahal nih. Dulu masuknya saya untuk mendaftar 3 juta 2000 lah dulu tuh 3 juta kalau kini mungkin hitungnya sampai 50 juta ya, 40 juta nah. Terus 2 juta 3 juta siap tuh modal disiapin dan kita pun bayar modal dulu bayar modal sekitar 30.000 satu per kepala sekali pakai gitu 30.000 kalau kini mungkin 300 ribuan jadi nah Wandi setelah balik dari Jakarta kemudian kembali jadi mua berkiprah jadi mua sampai hairdo gitu ya. Nah selang berapa lama setelah itu punya sanggar mengelola sanggar Wandi awalnya sebenarnya sanggar dulu malah ya jadi Wandi awalnya dari ya sama SMKI habis itu sama stampannya Bucun habis Bucun pindah Sofeni sekian tahun ya udah buka sanggar ada kawan sekitar 10 orang buka iya habis ya mulai sanggarnya udah kayaknya pemusik biasa musik kan ya musik agak susah jadi memang agak susah Wandi ada dana sekete pingin coba mengontrak sampai dengan kosong dari nol sadunya itu sampai memang betul-betul kosong. Jadi Wandi waktu itu Wandi make up dan kebaya. Jadi Wandi make up dan kebaya waktu itu. Betul. Dan itu semua koleksi kebaya Wandi punya. Waktu itu masih masih menyicil. Sama kini menyicil. Kini kebaya itu masih ada? Masih. Jadi seandainya orang minjam kebaya ke Wandi masih punya ya. Nah ini menarik. Kemudian Wandi tiba-tiba melejit di media sosialnya dan sana mulai baju-baju tradisi Minangkabau Wandi. Cerita Wandi, kenapa tertarik baju-baju seperti itu Wandi? Kalau tertarik, sebenarnya dari dulu udah tertarik. Dari awal nari, habis itu ke makeup. Habis makeup kan ke pakaian adat. Iya, pakaian adat. 2 tahun belakangan, Wandi udah mulai krisis, maksudnya tuh income masuk dari makeup sendiri lah mulai menurun. Karena faktor COVID? Sebelum COVID. Oh, belum COVID, mulai menurun gitu ya? Menurun, dan itu tuh Tuhan pun lama dia jalan
untuk Andala Suara. Jadi mereka kan pinjam baju tuh. Oh iya. Lah mulai jadi Wandi ada BICF ke Bali, mulai pinjam baju. Jadi Wandi buat. Jadi buat itu lah mulai punya koleksi skate dan punya sanggar sendiri lah punya juga dulu. Iya. Jadi waktu pas 2 tahun belakangan kayaknya penghasilan Wandi udah mulai nurun. Ya udahlah Wandi kayaknya Wandi ndak ngontrak lagi balik ke rumah. Ya, habis balik ke rumah baru COVID. Tapi pas COVID waktu itu semakin berpengaruh enggak? Oh, kalau makeup memang bisa dikecen. Tapi kalau penyewaan baju Mas jalan tapi enggak terlalu banyak gitu. Nah, baju kok kan macam-macam kok. Contohnya namanya ada masing-masing daerah di Sumatera Barat kok. Ya. Wandi mempelajari iko yang pas, iko yang tidak pas, masih mencari referensi seperti itu dari Wandi. Dulu Wandi di Souvenir Wandi lah mengenal pakaian adat Jawa. Iya. Di sana Wandi udah mulai menyukai tapi belum betul-betul terjun di bidang detail. Jadi Wandi lah tahu. Jadi intinya awal Wandi buka iko pas Maret COVID ya, awal Maret kayak COVID ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk kuliner. Oh iya. Ya, kuliner kan. Wandi sendiri mikir kok, Wandi buka kuliner, Wandi sendiri nggak di bidang Wandi. Untuk apa buka kuliner? Iya. Yang Wak jual tuh tidak menjual tesnya loh, cuma menjual karena butuh pitih gitu kan. Nah, Wandi nggak bisa gitu. Jadi Wandi pikir kok, yaudah, Wandi punya baju, Wandi pingin lah foto-foto. Waktu Wandi pertama dulu, baju itu Wandi alun tahu sedetail-detail mana. Jadi udah baju ko Wandi pakai, udah pakaiin ko lah taram kalau nari kan lah biasa pakai itu. Iya. Terus taram, itu tanduk lengge dari tanah datar. Nah, foto kayak lah foto. Jadi foto dari sanggar Wandi yang lama aja, Wandi foto. Mulai dari studio 1 ke studio 1 yang lain sampai Wandi pingin ke studio yang ko. Maksudnya studio yang di Padang orang bilang bagusnya yang Niko. Jadi Wandi pingin situ kan. Alhamdulillah yang Wandi ambil tuh pageant itu tuh ada kayaknya Udauni Agam atau Udauni apa PDAM si Ayu dulu yang bantu tuh. Bang, yuk bang kita foto bang. Wandi memang dari nol loh. Nol semua ya. Nol, maksudnya kostum udah memang ada satu-satu. Iya, tapi mengkoleksi kok kan butuh gadang kok. Ya, dari nol jadi foto. Jadi foto pas itu tuh si Ayu karena dia pageant, dia Uni PDAM. Ada namanya Panji dari Malaysia nya udah Pariaman dulu Ciajo telepon gua nih foto-foto lo foto baju adat abang tuh lah untuk si Fajar untuk duta kebudayaan ya butuh bayaran jadi oke cuman kan terus ya feedbacknya apa dulu ya kan Mungkin studio yang siapkan kayak kok oke namanya kita nama baru nanti cuman fun aja cuman kesenangan aja bukan untuk cari pitih betul jujur terus setelah itu ya foto-foto jadi sampailah kenal yang udah uni yang kok yang lain tapi efeknya kayaknya kan pengaruh awalnya yang iseng efeknya pasti ada pemasukan di sana Andi ada masuk pemasukan Andi cek baju itu berapa biayanya untuk produksinya maksudnya dari sadolah keseluruhannya cek baju adat misalnya taruhlah kok baju suntian seperti kok berapa modalnya cek sampai ke songket iya sampai ke soket total itu berapa kalau nggak bisa lu dia soalnya kira-kira sampai 10 juta lah bisa lebih malah ya tergantung kalau itu kan kapal same kapal penisi maksudnya kapal same kok tenunan ya tenun tangan ya itu lebih mahal kalau tangan beda sama bordir ke mesin iya kalau itu pengerjaannya ada sekitar 3 bulan 4 bulan pengerjaannya saja lama gitu ya terus kalau memang awak pingin buat itu kalau ada yang masuk awak harus ngantri dulu Wandi berarti kok langsung ke pengrajin langsung Wandi alhamdulillah kok tahu dari Sofiani dari Ade Wandi nak munafik ini mah tahu Wandi kok dengan tante ko yang di Sungayang sih. Sungayang buatan Sungayang. Kok buatan Sungayang. Ya, Sungayang. Okay. Sungayang. Jadi Ade lah yang tahu alhamdulillah lah. Nyo mage tahu kok pai kasih tapi nyo mage nomor telepon aja. Ikut tangan ya? Tangan. Rapi mana gitu kan? Rapi mana gitu. Tapi Wandi kini lah menyesuaikan dengan zaman. Maksudnya Wandi tambah payet. Tambah payet. Ya. Sebenarnya ini enggak pakai payet gitu kan. Kalau lama orang enggak kan pakai payet, belum mengenal payet kan. Betul. Tapi tidak menghilangkan dari pakem itu sendiri. Pakemnya sendiri tidak hilang, artinya
nilai-nilai tradisi pakaian itu tetap dijaga nak Wandi. Yeah. Wandi, bara koleksi pakaian kini sadanya Wandi total. Untuk pakaian daerah adat lah cukup sadanya, ada yang alun lah. Kalau pakaian itu menyesuaikan, mungkin yang Wandi butuhkan itu apa ya? Kapalonya aja lah. Kapalonya, pakaian Setiap menyesuaikan. daerah kan beda-beda. Beda-beda ya. Kalau ya Wandi Kacan di yang Wandi tahu baru ya. Yang kabupaten 50 kota kan ada 2. Tenggula Ike sama Sundang Taram. Iya, iya, iya. Agam itu ada 5 namanya. 5. Sundang Kurai, Kurai? Kurai, Matua, siap tu Bayua. Itu beda-beda ya? Beda-beda. Bayua. Bayua? Iya, Bayua. Siap tu Tanduk Cie itu masih Agam. Bayua, Tanduk Cie sama Koto Gadang. Dan Koto Gadang itu sendiri kan pakai galang gadang tu Cie di sebelah kiri. Tapi orang kini Wandi saya lihat ini pakai suntiang lagi aja galang-galang. Itu enggak. Itu memang untuk pakaian adat di Agam, Koto Gadang yang pakai galang-gadang Cie tu. Iya, gadang Cie itu sebenarnya pakaian adat Agam. Tapi banyak untuk Koto Gadang, orang pakai suntiang lagi aja. Oh, yang baju Koto Gadang ya, itu pakai galang-gadang Cie ya. Tapi sebenarnya pakai suntiang yang pakai juo gitu kan? Ada Wandi saya lihat. Ya, ambo pun ada mencari seperti harusnya penempatannya itu nggak sesuai lah do. Kau nagari, kau nama pakai sebenarnya gitu kan? Berarti yang membuat hancur itu awak sendiri. Dia Contohnya gitu. Dulu ada yang memakai kebaya pakai suntiang, itu kan di padian saya. Iya. Sampai kini baru konflik. Kan sebenarnya dari udah awal salah, udah dibenahi. Maka Wandi ada orang bilang, kok selagi Wandi tahu, Wandi akan membenahi. Kok yang batu gitu. Ada nggak orang misalnya minta tolong ke Wandi bian pakaian model ke Wandi kebaya Wandi rancak-rancak tapi ambo pengen modifnya pakai suntiang. Wandi narimo itu pernah nggak? Alun ada. Alun ada. Dan Wandi sendiri pun nggak nio ada ya. Pakaianmu ini gitu kan asli. Kalau Wandi kalau dulu cuma make up aja, mungkin orang yang pakai suntiang sama kebaya ada. Jadi kini kok untuk baju lah lengkap, cuma kapalo mungkin yang kurang. Baju, Wandi tetap menambah koleksi. Soalnya kalau dipikir pakaian warna dari pakaian Minang itu sendiri yang Wandi tahu itu kan merah, hitam, putih dan lembayung cek sebenarnya. Wandi kan ngecek omset pun sebenarnya kurang kini. Tapi kok koleksi baju bertambah juga sementara biayanya cukup besar loh kok. Bagaimana siasatnya Wandi? Jujur kalau Wandi, alhamdulillah dapet rezeki, Wandi langsung putan. Karena Wandi mungkin dari makeup lah biasa. Jujur Wandi lah merasakan roda tubuh putan. Iya. Jadi ada piti Wandi langsung putan. Jadi saat ini dari adu event dapet kok sekian, Wandi langsung pesan saya beli baju, Wandi telepon tante itu Wandi nih beli baju kok Wandi langsung DP. Jadi Wandi cicil. Jadi alhamdulillah dapet. Sabtu dapet kok Wandi langsung putan. Ada pernah mengajukan bantuan pemerintah enggak? Karena kan masuk pelestarian kok baju-baju seperti itu, artinya harusnya pemerintah juga turun tangan untuk backup gitu kan. Seorang Wandi yang berusaha untuk melestarikan pakaian adat seperti itu, sementara pakaian adat di luar sini itulah kacau. Bagi Cik Wandi tadi kebaya nampak sado ya, basuntian date kok kan kacau nak Wandi. Kacau ya. Nah, dengan kini apa sih keinginan Wandi yang terwujud dengan pakaian adat? Maksudnya? Apalah yang cita-cita Wandi? Wandi pengen punya galeri atau apa? Kalau Wandi ingin melengkapi kau dulu lah. Wandi ingin menambah ilmu dan memperdalam tentang adat. Kau Wandi masih alun sepenuhnya Wandi ilmu tentang pakaian adat kau Wandi dapat. Contohnya kayak ya pakaian Solok ya. Wandi kita tahu. Solok tuh ada 3 loh. Kan Solok kalau yang selendangnya kok yang di Solok Iko ya? Ya. Iko ya. Yang selendangnya yang di sandang itu dari Selayu. Ya. Kalau untuk adalah Solok kok selendangku yang paci. Oh, selendang yang paci ya, saja. Guluang tuh yang paci. Itu dari Cupak. Ya. Terus ada lo Cielai yang Wandi Calia, ya bukan Wandi Calia sih, yang Wandi harus ingin miliki kini nama kain barongkok cowok itu tanpa baju loh. Kayak pengembara itu. Pakaiannya nak pakai baju tapi dia itu kain gitu. Nah itu kainnya ada rantai, habis itu kayak ada yang kayak pengembara gitu loh. Oh, bataro di siko. Ya, jadi itu dari Bandang Ameh juga Wandi Calia tuh. Terus
celananya itu celana lambu sih orangnya namanya. Nah, itu yang beda. Terus ada ikat pinggangnya itu ada dari tenun yang garis-garis tuh kini nak ada orang jual. Tidak ada orang menjual itu. Nanti pingin punya tuh. Apa solusinya? Apakah harus dibuat? Maka dia akan mencari dapat kenalan, Wandi coba-coba tanya dulu. Iya. Oh begitu caranya Wandi. Ya, kalau Wandi itu kayak kemarin Wandi tahu yang Solo kok. Jadi Wandi kan posting ada yang prewedding. Terus Wandi posting. Terus ada yang dari Solo, ini Datuk Asi nama. Jadi ini pingin sewa. Oke, Wandi bilang kan. Itu yang kecian. Kalau Solo yang koko bang waktu itu Wandi pakai yang cowoknya, pakai apa sih? Tabuannya semanggi sama namanya semanggi sama selangko. Itu bang kalau yang ceweknya, kalau cowoknya itu dari cupak. Tapi ceweknya indah bahasa lempangan salendangnya dong harus bapaci. Jadi karena Wandi kurangnya banyak suku banyak batanya, banyak Wandi chat Wandi tanya jadi alhamdulillah Wandi dapat ilmu di sana. Wandi dapat ilmu, Wandi tanya jadi kok ke bang ya dia tahu. Nah selama kok untuk berarti Wandi lebih banyak batanya atau mungkin lebih banyak baguru kasih Wandi untuk pengetahuan Wandi terhadap pakaian-pakaian lu seperti kayak Solo tadi ternyata Iko. Ya. Nah Wandi yang pakai pakaian lain, Mbak Wandi mengenalnya. Kalau Wandi berjalan nggak tahu, ada yang menuntun Wandi gitu. Kan Wandi sering posting tuh. Kalau dulu kan, ya cak tanya Bu Sofiani, Wandi nak menafika Bu Sofiani. Wandi tanya Sabtu, Wandi posting Sabtu ada yang netizen pasti ada lah yang julid ada juga. Iya. Terus yang kritik. Jadi Wandi kecian, yaudah kalau memang itu Iko yang batua, nanti ingin tahu dari mana dapet infonya ya. Atau ada bukunya enggak? Nanti ini bisa menerima gitu saja. Arti boleh mengkritik tapi ada bukti. Ya. Kalau Iko memang salah gitu kan. Salah, ya. Mana datanya, bukti otentiknya. Nah, dan itu Wandi jalani sehingga Wandi secara tidak langsung sebenarnya otodidak mempelajari. Ya sama dengan apa kah? Tadi kan sungai Tingkuluk Balapa, Sungayang. Iya. Itu sama Tante V. Jadi Tante V itu ngecek Wandi kalau Iko Giko. Jadi otomatis nih dia tahu Iko pasangannya kayak Giko loh, Wandi. Iko kayak Giko loh. Nya dia tahu. Jadi Iko nggak boleh pakai Iko doh. Iko nggak boleh pakai Iko doh. Dan pakaian Koko dipakai kalau Tingkuluk Balapa itu bukan untuk pengantin. Itu adalah pendamping pengantin di tanah datar. Orang kini kan pakai untuk pengantin. Iya. Sebenarnya enggak untuk pendamping pengantin. Kalau pengantinnya pakai apa? Mahkota lakalka bisa jadi sama tanduk lengge. Oh, tanduknya harus lengge? Ya. Oke. Itu kan Pak kalangan dulu kan teraju sana stano pergoluyang. Nah, ini kok Wandi yang suntiang apa kain balapa Sungayang apa? Yang tinggi itu apa tuh? Tingkuluk Balapa. Tingkuluk Balapa. Ya. Itu memang untuk pengantin. Enggak, untuk pendamping pengantin. Nah, itu pakai orang tua. Enggak tuh enggak tuh pengantin yang memakai. Baku kini dipakai orang. Nggak tahu, mungkin mungkin bagus atau rancak. Ya kan orang, ya lawak orang kini mencari, ikut rancak, ya udah pakai gitu. Orang dulu kan cuma tahu suntiang yang orang tahu dulu kan suntiang Padang, Solo, itu saya orang. Jadi yang kamu sendiri lah kayak keliru ke sana. Contoh dari Sungayang Tingkuluk Balapa tuh itu ternyata dipakai untuk mendampingi pengantin dan itu hanya untuk orang tua. Ya, orang tua kan sementara pengantin yang pakai gini. Pengantin yang pakai gini. Dan memang kesannya lebih tinggi, anggun gitu nak Wandi. Iya, karena mungkin karena bentuknya lebih tinggi dan kini lah banyak lo yang membuat boleh lah membuat Tingkuluk Balapa kok kan dari kain songket halaman kan dia. Itu kadang lebih gadang loh. Jadi tidak semua orang cocok yang pakai yang mungkin awak suka kok. Alun sadalan cocok ke mukonya. Nah, itu yang mungkin perlu hati-hati nak Wandi. Nah, Wandi melihat perkembangan seperti itu, sebenarnya apa sih yang terjadi di awak di Sumatera Barat? Hanya memandang cantik sajakah tanpa memikirkan filosofinya atau bahas Wandi? Kalau Wandi lihat orang kini kok suka mencari kok rancak dan dia nak bercermin ke diri seorang dulu, bagus tidak cocok hanya pakai gitu. Nah, misalnya ada orang menyewa ke Wandi. Ikut kan termasuk Wandi sewakan. Nah, ketika orang nyewa ke Wandi, ini pengen misalnya yang Balapa kok, Tingkuluk Balapa kok. Wandi merasa ini nggak cocok. Wandi arahkan nggak? Wandi yang diarahkan biasanya. Tapi kalau mereka ingin sendiri, ya udahlah. Kalau kareja ti pakainya lah. Mungkin Wandi yang akan mengakali supaya itu akan bisa menyatukan. Setiap orang mungkin
yang memakai, memakai ke orang ko. Wandi memakai pasti akan beda. Kita mempunyai insting beda-beda. Berarti setiap ya, pakaian yang orang sewa ke Wandi itu langsung Wandi yang masang. Jadi walaupun kayak gitu, ada kan waktu kemarin duta bahasa, itu Wandi butuh asisten tuh. Jadi Wandi tetap mencek balik. Jadi kadang mungkin yang memakai, Wandi yang memakai kan hasil akan beda. Jadi Wandi akan mencari secara keseluruhannya. Oh, jadi walaupun Wandi pakai asisten, Wandi tetap finishing ke Wandi. Finishing ke Wandi. Karena mikian kualitas yang bagus nak Wandi. Ya, jujur saja. Kadang orang kok memakai, kok nggak lancak ya cuman kan. Itu Wandi pikir, Wandi mungkin karena otodidak. Mungkin apa otodidak dia dulu. Jadi kalau kayak gitu, kayaknya kok harus itu yang dibenahi. Ini lah lancak, nggak terlalu banyak koreksi yang kekurangannya. Saya koreksi gitu aja. Wandi ada niat nggak sih membuat buku tentang pakaian-pakaian adat Minang? Artinya mungkin buku sama kok ada, tapi mungkin orang detail. Sementara Wandi kini ada niat nggak seperti itu? Untuk kedepannya ada. Ada ya. Artinya, ikut butuh bagi generasi ke depan jangan sampai punah. Apalagi kini seperti cerita tuh. Orang makan kelama adinyo sehingga nggak tahu doh kosun tiang untuk sia, filosofi untuk sia gitu. Kan ada juga Wandi celia ya mah. Koto gadang. Koto gadang gini. Koto gadang tuh sebenarnya tilak uangnya itu kan bolong di tengah itu. Iya. Ini punya filosofi itu dulu waktunya baru tua, jadi nyangke. Jadi kok kan pakai jilbab kok. Iya. Yang bolong kok mau tiba belakang. Oke. Itunya. Kalau orang kini kan kayak selendang aja. Yes. Oh, sebenarnya tidak seperti itu dong. Nah, koto gadang itu ada bule di belakang aku. Dan itu pun kayak pakai jilbab. Iya. Jilbab sorong lah misalkan. Jilbab sorong kan untuk buku kan ada bule tuh. Jadi kalau waktunya sembayang dibuka, jadi yang bule itu tiba belakang, dan itulah filosofi itulah dulu koto gadang tuh. Sepertinya tilakwang. Awak perlu hati-hati dalam persoalan kono Andi. Artinya tidak hanya mencalek rancak, melek bunuh, tapi filosofinya penting jangan salah pakai. Ambo sempat sih berpikir di sana patang kawan ambo kan nikah, ambo sarankan pakai tingkulak balapak itu, tapi ternyata Wandi mengucapkan itu dipakai sebenarnya untuk penamping nak daro. Dan itu dipakai hanya sama orang yang lebih tua gitu kan. Oke, di sana sama Jawa lah Semandan. Oh, pas Mandan tibonya ya. Nah, itu nak ada pengantin yang ditahu ya. Iya. Nah, itu kayak penting untuk diketahui anak-anak muda, dan Wandi lah mulai merintis itu sebenarnya. Berapa tahun kau Wandi untuk fokus dengan pakaian kau Wandi? Dari Maret, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun? Ya, Maret waktu pas COVID, Maret. Pas new normal bulan Mei atau Juni ya. Pas new normal, pokoknya new normal baru mulai foto. Belum mendalami, setelah itu alhamdulillah lah ada yang sewa cek. Jadi Wandi baru Wandi dalami, dan kebanyakan ada yang orang yang lebih tahu langsung kabar Wandi, Bang itu pakainya bukan itu Solo kan sebenarnya ada pakai kalbang. Iya. Oh, Solo nak pakai kalbang, ini pakai dasi. Jadi waktu itu Bang kok nak pakai Solo nak pakai kok. Jadi alhamdulillah lah ada yang dia tahu. Jadi Wandi di sana lah sambil belajar, dan Wandi pun Wandi cerna lo apa yang Wandi dapat dulu. Wandi nak ingin orang julid lo kawan gitu. Ya. Artinya kalau orang mengkoreksi tujuan yang baik, kenapa nak terima Wandi? Nah, di sana bisa lihat koleksi-koleksi foto-foto Wandi di Facebooknya Wandi Octavianus. Kemudian ada IG Wandi. Ya, IG Wandi itu sih, bukan keluar tuh. Wandi Octavianus ya. Dan itu foto-fotonya banyak di sini. Dan tentunya bisa DM Wandi juga kalau di sana ingin berminat untuk menyewakan. Tapi dengan syarat Wandi tidak melepas ke orang ya untuk memasang ya. Jujur Wandi lah umumnya banyak dari Sumatera Barat yang sewa. Terus mereka yaudah kirim Wandi nak nyo. Karena risikonya burak. Risikonya awak kan tak tahu. Pakaian pas rusak. Minta, bukan rusaknya, beko pas itu satu ya jawab. Pas awak minta beko kadang lama lah kan kirim, awak kan tak tahu. Soalnya Wandi udah mengalami waktu make up. Jadi Wandi udah belajar dari waktu make up. Jadi waktu itu walaupun barang Wandi tinggal, jadi Wandi telepon, Bu, Wandi ni aja piko, ya tunggu dulu ibu nak di rumah. Jadi ya udah, padahal awak butuh kan. Itu kan dia alami. Jadi kalau aku apalagi biaya nak skete yang awak kirim gitu. Selesai, udah bawa pulang awak langsung gitu kan. Wandi mahal nak sih untuk nyewa pakaian kau Wandi? Kecuman itu relatif tergantung orang yang nilai sini tinggi. Kalau tahu dengan barang pasti menganggap itu biasa aja sih. Kalau orang reng-reng bara Wandi menyewakan.
Jadi mulai dari kisaran 1,5 sampai 4 jutaan lah. Satu setel atau dua pasang? Satu pasang. Oh, satu pasang. Mulai 1,5 sampai 4. Tapi Pandi lihat itunya. Kalau orang biasa kan banyak kan foto prewedding. Iya, iya. Foto prewedding kan sebentar. Kalau lah untuk wedding itu akan beda. Beda lah ya. Ya beda. Karena nyoba pakai seharian gitu kan. Dan itu awak akan menunggu lo kok Wandi daripada nyoba membuka dia Wandi balik ke rumah tuh Wandi bukaan Wandi ambil barang Wandi sekali. Bukan awak pilih sindak. Berapa pendapat Wandi terhadap masalah suntiang anak daro yang dipakai orang kini? Apalagi suntiang Padang, suntiang Gadang. Itu kan kini instan tuh suntiangnya lah selesai. Ada yang suntiang cucu. Sebetulnya menurut Wandi mana rancak sih kualitasnya? Kemudian usahakan kalau pengantin Wandi menyarankan apa sih pakai suntiang cucu atau yang instan gitu? Tergantung kegunaan Wandi. Kalau pinginnya capek ya bagusan yang instan. Instan. Kalau Wandi lebih suka ancak awak balik ke yang dulu suntiang cucu. Kalau kini masih bakuk banyak kurang dari Jakarta malah yang pakai suntiang cucu cece. Malah di luar Sumatera Barat gitu. Ya, Wandi saya lihat Jakarta malah. Orang Jakarta yang lebih pandai lu dari awak lah. Orang awak kan main sistem instan capek plek. Dan itu ada kelemahannya. Kalau suntiang tonggok kan, itu kalau palunya ketek, kalau suntiang kadang itu akan tidak balance. Tidak balance ya. Maka kalau pingin itu berpengaruh ayo. Pengaruh. Dan itu terkesan lebih kaku barangkali. Kaku ya. Jadi kesannya gitu jadi. Iya. Kalau Wandi mungkin karena otodidak menyarankan suntiang cucu. Ada kini yang kan ada yang setengah jadi. Maksudnya setengah jadi separuh yang itu baru yang cucu. Okay. Ada juga yang cucu dari awal. Kalau lah biasa sebentar sih. Sebentar. Kalau lah biasa. Biasa. Okay. Kalau alun ya mungkin ya itu proses lah lama mungkin dan itu punya insting yang kuat aja tuh. Nah, Wandi kan lah sibuk kini fokus dengan pakaian-pakaian. Padahal punya ilmu mua yang luar biasa, hairdo yang ala teruji lah. Nah, ada penawaran untuk mua kini atau hairdo masih terima? Masih terima ya. Tapi Wandi kalau misalnya ada yang minta tuh Wandi kecan, udah cuman makeup Wandi kayak gitu bagus. Ancak Wak jelaskan dengan awak memang kalau Wandi suka simple dan elegan. Maksudnya minimalis. Kalau yang kini ya suka pakai soft lens yang kayak baa jadi ya bentuk setan gitu ya, habis itu makeupnya bold ya tergantung selera sebenarnya. Tapi memang itulah zaman kini memang kayak gitu. Dan itu tergantung zaman loh. Kalau butuh proses, kalau Wandi lihat makeup Wandi dulu yang lah bara tahun yang lalu pasti saya lihatnya tetap cantik si pengantinnya. Iya, tetap cantik. Iya, gitu, cantik. Soalnya ya kini kan artinya ketinggalan zaman ya dong. Nah, ketinggalan zaman. Kalau kok kan sesuai dengan zaman. Yo zaman milenial kok. Pas cilik, ternyata model kok dulu ya kan. Nah, itu tergantung soalnya mungkin yang memang pengantin kini kebanyakan gitu. Ada aja yang enggak sih. Tergantung selera. Kan berbalik ya. Ada isu di luar sinan, kecek kalau mua-mua zaman kini tuh Wandi sering menipu klien. Betul enggak sih? Misalnya contoh mereka badaknya kok badak mahal kok. Kotaknya itu mahal. Isi di dalam badak 50.000 nya kan badak pipa karuang kecek orang kan. Betul enggak sih seperti itu menurut Wandi? Kalau menipu enggak. Jujur Wandi lah mengalami. Maksudnya menipu sih enggak. Kadang klien budget lah sih kok kan minta low budget lah. Di sinalah maaf ngecek bermainlah mua aku lah ya. Itu yang Wandi alami Wandi itu untuk diri Wandi ya. Tapi Wandi tetap dengan kualitas yang bagus, maksudnya dengan hasil skill awak tetap tidak mengurangi, tapi dengan produk lah yang agak kurang. Ya itu orang kadang tak mungkin lah dengan misal baju ko harga sutra diminta lah katun malu bisa bahanku sutra harga katun minta sewa itu nak mau ada. Nah itunya itu yang dimainkan ya dia siasati. Dan itu tuh maka kan contohnya kok baca-baca kayak gitu ya udah kan tergantung produk. Tapi sedolah produk itu bagus sebenarnya. Tergantung skill aplikasi. Aplikasi dari baru orang aplikasikan mua yang tersendiri. Nah, ini harus bisa membaca karakter dari wajah orang tuh lah. Maksudnya kulitnya Wandi, tadi Wandi balik ke pakaian, Wandi ada berapa kepala yang belum terkoleksi? Ada berapa buah nih? Ini Wandi lembunya pada mage Wandi lembunya. Pada mage. Kemudian terus Indropuro, cowok Indropuro. Oh, Indropuro. Itu cowok kan ke suntiang, sebenarnya enggak suntiang. Oh iya, cowoknya pakai suntiang. Sebenarnya iya. Wandi tanya ke Mega yang di Musim Aditya Warman. Kalau dia
maka jujur Wandi kalau pas kau Wandi bisa kayak Yuang. Jadi Wandi banyak tanya, oh Wandi kok kayak ilmunya Wandi harus mendapat ilmu darinya yang punya. Jadi Wandi tanya sebenarnya Mega tuh ngecek dulu yang cowok tuh bukan kayak suntiang, sebenarnya kayak mahkota sebenarnya. Wandi sendiri alun tahu bantu sebenarnya yang dulu puro tuh yang cewek orang pakai suntiang tuh. Kalau kini kan orang bentuknya cewek sama cowok sama aja. Iya, bentuknya sama saja. Nah, itu sebenarnya ada perbedaan loh. Tidak mungkin lah cowok pakai suntiang. Orang dulu kan tidak mungkin. Berarti sebetulnya ada mahkota. Nah, ikut sedang Wandi cari gini. Ya. Panamage, Indropuro, terus ada kain barongko Solo. Kain barongko Solo. Dan itu termasuk langka. Langka. Bungo Tanjung Celet Pitalah. Bungo Tanjung aku suntiang. Suntiang. Bungo Tanjung nanti saya lihat di museum yang di Padang Panjang apa? PD apa? Oh, yang museum orang. Iya. Pokoknya museum yang di Padang Panjang. Jadi Wandi saya lihat, Wandi penasaran, kok suntiang nak do nampak loh. Wandi itu yang kalian cari kok suntiangnya bahas sih. Lawan ditanya ke pengrajin, ada yang tak tahu. Terus ada namanya, Wandi saya lihat foto-foto lama di Google atau apa. Ada kayaknya pacik kayak kambuik sih enggak. Terus ditanya ke pengrajin tuh kecilnya yang di bawah tuh yang enggak tahu motifnya ini enggak takui lah soalnya itu kan punya filosofi masing-masing. Jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah. Itu apa lah ya? Oh apa cele? Tingkuluk barantai batipuah. Tingkuluk barantai batipuah kok seperti ya kira-kira? Memang ada rantai ya? Ada rantai tujuan sekilas kete. Terus ada loyang. Loyang itu kayak ada bunga trompet yang enggak panjang gitu. Oh iya. Gitu tuh. Itu masih ada nak orang produksi? Alun survei. Tapi Wandi cari punya surveinya tuh. Oh, Bu surveinya ada. Ya, itu yang lama. Itu warnanya tuh warna-warna kayak warna karang itu tapi klasik lah. Oke. Menarik dan mudah-mudahan itu sampai terwujud. Amin. Dan pasti itu mahal pasti. Mahal dengan kualitas bagus nggak masalah sih. Berarti Abo membuat kesimpulan itu adalah bagian dari hobi Wandi. Hobi mengkoleksi kemudian bisa menjadi bisnis, berkembang menjadi bisnis. Alhamdulillah nak Wandi. Ke depan mudah-mudahan terwujud impian-impian Wandi. Ada lagi kira-kira impian yang belum terwujud, keinginan? Wandi mungkin untuk Wandi cekil lah kon. Tak salah pakaian yang Wandi masih rancu. Pakaian adat dari Damastraya kan kayak bulan Sabi. Wandi nak tahu. Terus ada aja yang dari Solo Selatan. Itu kan kayak Mandiriang ya, yang cowok kayak Mandiriang. Itu ada kayak bulan Sabi tinggi ampe kan. Itu ada yang bantu Wandi cari itu cuman cie. Jadi kalau yang dulu tuh cie terus ada di tengahnya tigo gitu loh. Itu yang aslinya. Wandi masih bingung, kamu harus mencari informasi untuk itu. Wandi lah cari di Museum Adat Warman, Wandi cari foto-foto lah, Wandi cari. Alah. Nah, itu memang betul-betul yang asli kan. Iya. Nah, jadi KDP Wandi punya KDP ya yang betul-betul yang asli lah. Jadi yang pingin yang kalau walaupun replika, yang asli itu memang susah cari ya. Tidak. Ya, setidaknya bisa diproduksi ulang gitu kan untuk koleksi di siko kan Wandi. Ya. Tapi memang harus jale bentuknya seperti agar tidak kehilangan filosofi, tidak kehilangan bentuk asli nak Wandi. Ya, betul. Oke. Ada pesan Wandi untuk anak kita di rumah mungkin yang sibuk dengan berpakaian yang aneh-aneh ternyata tidak sesuai penempatannya, mungkin bisa disampaikan. Mungkin kalau bagi Wandi bukan aneh sih yang kalau untuk penari biasa mungkin mereka berkreativitas itu nggak masalah kalau bagi Wandi ya. Tapi jangan hilangkan dari pakaian-pakaian yang sudah ada. Kan orang kini terlalu banyak bereksperimen, jadinya nggak tahu kegunaannya untuk apa. Ya kayak tadi galang koto gadangnya pakainya kasih kan nggak pada tempatnya itu sih. Basuntia pakai itu nah. Iya. Kalau penari kini kan banyak loh lidah-lidah. Iya. Pakaian ke baju gitu kan. Kemudian udah lama nyelak yang kadado kan. Aduh, ya. Wandi, setuju nggak dengan itu? Dalam mak tiba kadado, dalam mak tiba di kapal lo, setuju nggak? Kok Wandi kan yang paham kok dengan pakaian-pakaian adat Minang. Ya, kalau kecian mengenai pakaian ya cukup paham lah kan. Nah kalau kecian pakaian adat ditempatkan pada yang salah, kini mungkin nggak setuju. Jujur kalau dulu Wandi pernah mencoba kayak gitu juga. Oh iya. Kemudian dalam akhirnya itu yang dipakai di sekolah. Jadi Wandi untuk tarik kreasi dulu. Tapi unik Wandi mungkin di orang celia mungkin dari segi entertainnya kali. Tapi kalau ada aja yang kayak songket balapak, kok bentuk lah tingkulak umum. Itu kan tak pada tempat. Jadi kain itu kain mahal.
yang nyebut ya sampai cair kan. Ya mungkin mereka berduit atau bahan. Kalau awak kan sayang, kalau Wandi memang menjaga barang dengan hati-hati. Lah, mantap Wandi. Nah, ada yang lain kawan Wandi sampean? Nah, oke, cukup Wandi. Mudah-mudahan Wandi sukses ke depan Wandi. Koleksinya terlengkapi. Kalau dun sana ingin kenal Wandi, boleh beko di nomor HP Wandi? Boleh. Boleh. Barang Wandi? Di itu aja. DM aja lah di DM di IG Wandi Octavianus. Nah, dun sana bisa banyak bertanya aja Wandi atau mungkin mau nyewa. Kok orang ke Rayo ke Wandi banyak yang ke Baralek sama Wandi. Amin. Entah dari dia sendiri. Lah sana Wandi sosok yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa menginspirasi awak. Tentu orang yang kreatif dan tentu punya inovasi yang luar biasa dalam hidupnya. Lama saya di Pot Bungo, kita tunggu tokoh-tokoh hebat lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis